Oke, baik. Di sini ada contoh misalnya bagaimana mesin itu dalamnya bekerja ya. Itu kan kalau dalam mobil, bisa mobil atau motor atau kereta atau dan yang lain gitu ya yang bisa membuat dia bergerak. Nah, itu mesinnya itu kayak gimana sih dalamnya? Nanti kan di dalamnya itu kan ada yang namanya piston. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada gerakan yang dia naik turun gitu kan. Nanti dia akan disambungkan pada komponen tertentu yang akhirnya dia akan membuat ini berputar. Mungkin nanti akan disambungkan akan memutar roda atau ban mobil atau roda motor dan sebagainya. Itu ya. Jadi sebenarnya yang mau kita pakai itu adalah si piston yang ini. Nah, ini nih yang gerakan yang naik turun ini nih. Nanti kita bahas yang ini. Nah, kemudian ini belum selesai. Jadi satu kali gerakan, ini kan tadi naik turun. Satu kali gerakan naik, kemudian balik lagi ke posisi semula. Nah, itu menggambarkan satu siklus. Gitu ya. Nah, nanti siklus-siklus ini nanti bagaimana sih nanti prosesnya. Oke. Ini tadi ada lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang siklus. Nah, siklus ini adalah siklus termodinamika ya, bukan siklus yang lain. Nah, siklus di sini jadi seperti sebetulnya dia adalah gambaran kurva P terhadap V itu ya. Kalau yang tadi kita bahas tentang isobar, isotermik gitu kan, isoharik dan yang lain, itu kita membicarakan proses, ya kan? Proses jadi satu proses. Tapi kalau misalnya proses itu berlangsung secara terus-menerus, ya kan, bertahap gitu kan, kembali lagi seperti keadaan semula, kemudian diulang lagi, nah itu membentuk sebuah siklus. Itu ya. Nah, siklus ini adalah gambaran dari sebuah mesin. Jadi kalau misalnya mesin itu kan yang kita pakai atau misalnya yang kita pergunakan itu kan sebenarnya dia adalah usahanya kan berupa gerakan-gerakannya. Nah, gerakan-gerakan dari sebuah mesin itu kan terjadi secara berulang-ulang. Maksudnya kalau misalnya dia ada gerakannya naik turun gitu kan, naik turun terus-terusan gitu kan, atau misalnya gerakannya memutar terus-terusan itu seperti itu gitu kan. Nah, itu bagaimana sih supaya sebuah benda itu kita bikin supaya naik turun seperti itu. Nah, itu kita butuh siklus gitu kan, siklus karena kita memberikan kalor gitu kan, memberikan bahan bakar, berarti ada panasnya, berarti kita melibatkan siklus termodinamika. Jadi kalau misalnya ada sebuah siklus, nah siklus ini dia macam-macam gitu kan, tergantung mesinnya. Nah, kalau misalnya ini sederhananya aja ya, sebuah siklus misalnya dia dibikin supaya tekanannya misalnya tetap, ya kan. Kemudian tekanan tetap dengan volumenya misalnya dimuaikan, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya volumenya dibikin tetap, kemudian tekanannya dirubah gitu kan. Nah, kemudian dia balik lagi ke sini, balik lagi ke keadaan semula terus muter kayak gitu. Nah, ini namanya siklus. Kalau misalnya tadi kan kita kan sebenarnya dari sini ya kan kurva ya. Konsepnya kalau misalnya ada kurva di bawah luas bidang di bawah kurva itu kan menunjukkan usahanya. Nah, kalau misalnya siklus karena ininya membentuk suatu seperti bangun datar, maka luas yang membentuk bangun datar ini menunjukkan usahanya. Berarti di sini usahanya kalau misalnya dari gambar kita bisa hitung dari apa? Luas dari daerah ini. Itu ya. Nah, itu siklus. Kemudian kalau misalnya pada mesin gitu kan, itu siklusnya ada macam-macam. Yang pertama ada yang namanya siklus Carnot. Nah, siklus Carnot nanti bentuknya seperti apa? Nah, siklus Carnot ini dia adalah siklus yang mesinnya berarti namanya mesin Carnot ya. Jadi mesin Carnot itu adalah mesin yang dia ideal untuk semua mesin. Nah, kemudian yang kedua ada namanya siklus Otto. Ini contoh-contohnya aja ya. Siklus Otto dengan yang ketiga misalnya ada siklus diesel. Pernah mendengar istilah mesin diesel gitu kan? Nah, itu pakai siklus diesel. Oke. Nah,
Sekarang bagaimana siklus-siklus ini atau misalnya yang nanti akan menjadi mesin itu dia bekerja. Nah, dalam siklus Carnot, di sini kita bahas siklus Carnot dulu ya. Jadi dia mesinnya namanya mesin Carnot, itu ditemukan oleh Sadi Carnot ini. Nah, ini adalah sebuah mesin yang dia ideal untuk sebuah mesin apapun ya, mau itu mobil gitu atau kendaraan ataupun yang lain. Nah, ini bagaimana nanti siklusnya? Tadi kan siklusnya nanti kita perhatikan grafik P terhadap V ya. Di sini kita pertama dibutuhkan pasti adalah kalornya. Nah, kalor yang kita tahu kalau misalnya kita memberikan kalor berarti kan itu berupa bensin gitu kan atau bahan bakar yang lain. Nah, sekarang di sini alat-alatnya di dalamnya, komponen-komponennya itu ada apa aja sih yang penting? Nah, konsep termodinamikanya itu ada di sini. Jadi kita punya pertama ada reservoir kalor. Reservoir itu kan tempat untuk menyimpan kalor, mau itu bensin atau apapun. Jadi yang dipanaskan. Jadi ini ada reservoir yang suhunya tinggi, atau reservoir yang tinggi. Jadi ada reservoir kalor yang rendah gitu atau suhunya yang rendah. Ini pendingin apapun gitu. Jadi ada pemanas dan ada pendingin. Nah, ini ada dua jenis reservoir kalor. Jadi ada yang suhu yang tinggi dengan ada suhu yang rendah. Kemudian ini adalah pistonnya yang tadi yang mau kita pakai supaya gerakannya dia nanti gimana caranya supaya bisa naik turun gitu kan. Nah, jadi nanti di sini bentar ini apa sih? Oke, ini dijelasin komponen-komponennya ini Ibu. Kalau kalian mau lihat aslinya ya silahkan ya, ada kata-katanya. Nah, ini ada grafik P terhadap V yang tadi kita pelajarin ya. Jadi tetap ada P-nya. Nanti gimana gambarnya? Nah, jadi pertama di sini. Nah, proses yang pertama apa di sini? Temperatur. Jadi kondisinya dia di sini. Itu kan dengan tekanan tertentu dan tekanan ini nanti akan dibuat turun. Tekanan dibuat turun, lalu dia akan landai nanti dia kayak gini ya. Jadi volumenya akan mengembang. Kalau volumenya mengembang nanti kalian lihat di dalam ini ya. Jadi kondisi gas yang ada di sini nanti dia akan mengembang seperti nanti mengembang. Nah, jadi di sini ada panas, kemudian ini mengembang dimuaikan nggak sampai full. Nah, ini adalah kondisi dari isotermal. Jadi kalau di sini bahasa Inggrisnya isothermal expansion. Tadi proses isotermal di mana suhunya tetap ya kan, tapi di situ volumenya di expansion itu berarti dari volume yang kecil ke volume yang besar, ekspansi. Jadi dimuaikan, itu kan expansion itu kan memuai. Jadi dimuaikan sampai tertentu tapi nggak sampai full ya. Tuh. Nah, nanti dia grafiknya kayak gini nih dari A ke B. Ini ya. Nah, kemudian di sini ini suhu yang pertama. Nah, di sini suhunya dibikin apa namanya? Tidak ada kalor yang dikasih gitu kan, tidak ada kalor yang dikasih berarti dia adiabatik ya kan. Dia adiabatik. Jadi nanti di sini ada proses adiabatik tapi di ekspansi lagi atau misalnya dikembangkan lagi, dimuaikan lagi. Nah, dimuaikan lagi dengan kondisi adiabatik, artinya tidak ada kalor yang masuk. Tidak ada kalor yang masuk atau tidak ada kalor yang keluar. Kemudian, nah nanti dia grafiknya kayak gini. Jadi lebih curam, gitu kan, dengan volume yang bertambah besar. Oke, kemudian, nah ini kita kena reservoir yang dingin. Jadi di sini ada suhu yang rendah. Nah, apa yang terjadi tadi kita mampatkan ya, berarti di sini nanti volumenya akan berkurang dalam kondisi isotermal, tapi isotermalnya sudah ada di reservoir yang dingin. Nah, jadi ini namanya isothermal compression. Jadi dimampatkan dalam kondisi di reservoir yang dingin, kemudian nanti dia adiabatik lagi, ya kan? Adiabatik lagi, nanti dia ke sini. Ini dalam sama ya, tapi semakin dimampatkan, makanya di sini nanti volumenya akan semakin kecil. Balik lagi ke kondisi awal. Jadi kan tadi kan kondisi awalnya kan gini, gitu kan. Nah, jadi di sini ada adiabatik, tapi dia dikompres lagi. Nanti terus berulang seperti itu, naik turun, ya. Jadi kalau misalnya ini kita, nah,
Gitu ya. Jadi nanti kita belajar tentang efisiensi ya. Nah, ya kan naik turun nanti ini disambungkan sesuatu yang akan memutarkan sesuatu di sini, ban atau apa gitu yang disambung-sambung gitu. Ibu nggak ngerti sih, itu dalamnya nggak pernah bongkar mobil gitu. Nah, itu ya. Nah, ini adalah konsep dari mesin Carnot. Gitu ya. Kita pelajarin ya siklus Carnot. Nah, dia grafiknya gini. Jadi pertama di sini ada Q yang suhu yang tinggi atau reservoir yang tinggi. Ini ada reservoir yang rendah. Berarti di sini ada berbeda suhu ya. Beda suhu ini suhu yang tinggi, suhu yang rendah itu kan. Nah, kemudian di sini ada dua proses adiabatik dengan dua proses isotermal. Itu ya, itu pada siklus Carnot. Tadi udah jelasin gimana cara prosesnya. Kemudian, nah kalau siklus Otto atau mesin Otto, nah mesin Otto ini. Jadi kalau mesin Otto dia ada dua proses adiabatik dengan dua proses isokorik. Tuh, jadi adiabatiknya ada dua, ya kan, diabatik, kompresi adiabatik ekspansi adiabatik, kemudian isokorik, lalu kompresi adiabatik gitu kan, kemudian isokorik lagi. Nah, kalau diesel itu kayak potongan melon. Ya, itu. Ini kalau diesel itu ada 3. Jadi isobarik, kemudian dua proses adiabatik, isokorik dan adiabatiknya lagi. Jadi adiabatiknya ada 2, satu proses isobarik dengan satu proses isokorik. Nah, sekarang kita mulai hitung-hitungannya ya. Ini pada mesin pemanas atau misalnya pada mesin Carnot ya, karena rata-rata pada mesin Carnot itu menghasilkan panas, pasti menghasilkan panas, itu ya. Jadi yang ya pokoknya jadi panas. Oke. Nah sekarang ibu akan bikin diagram alurnya. Jadi ini supaya lebih gampang aja ya. Nah gitu kan. Jadi tadi kan ada reservoir yang tinggi gitu kan, yang suhu tinggi kalau pada tadi mesin Carnot, sama reservoir yang rendah gitu kan. Nah ini kan nanti kan diberi kalor masuk di sini, berarti di sini QT. Nah kemudian si QT ini nanti kan hasilnya yang kita harapkan itu kan adalah usahanya atau gerakan-gerakan. Nah kemudian di sini pasti ada kalor yang dibuang. Pasti ada kalor yang dibuang, walaupun dia pasti suhunya lebih rendah, atau misalnya kalornya lebih rendah dari ini, suhunya lebih rendah dari ini, pasti ada kalor yang dibuang, atau misalnya pasti ada gasnya yang dibuang. Nah seperti itu ya. Ini pada mesin pemanas. Berarti untuk mesin pemanas, berarti di sini QT itu berarti kalor yang diserap yang kita berikan, atau kalor yang tinggi itu sama dengan usaha ditambah QR atau kalor yang dilepaskan gitu ya. Nah ini pada mesin pemanas. Nah, kemudian di sini tadi yang siklus Carnot gitu ya, mesin Carnot dan sedemikian rupa itu katanya yang paling efisien. Nah, efisien itu apa? Efisien itu kan kita nggak mau rugi gitu kan. Jadi kita berharap kalori yang kita kasih itu sebenarnya sepenuhnya dipakai untuk usaha. Tapi kan yang seperti itu kan tidak mungkin. Jadi kan pasti ada sisanya gitu kan, pasti ada yang dibuang. Artinya kalori yang kita berikan itu tidak sepenuhnya dipakai untuk usaha, untuk gerakan gitu kan. Nah itu masing-masing efisiensinya pasti berbeda-beda. Nah kita pastikan efisiensinya lebih kecil gitu kan. Nah kalau pada mesin pemanas itu kita yang punya yang namanya efisiensi dari mesin. Nah efisiensi ini simbolnya ini ya. Nah itu kita bisa hitung dari berapa banyak yang usaha dikeluarkan per berapa kalori yang dimasukkan atau yang diserap dikalikan 100%. Nah kalau misalnya yang diketahuinya suhunya saja, itu kita bisa dapat dari 1 dikurangi kalori yang rendah dibagi kalori yang tinggi, baru dikalikan 100%. Oke. Nah, yang kedua itu tentang mesin pendingin. Ini deh.
kedua ini mesin pendingin. Kalau mesin pendingin kan dia contohnya pada kulkas ya. Nah, kalau pada kulkas, jadi kan konsepnya kan kita menaruh makanan. Nah, makanan itu adalah kalor. Kemudian kita beri input bukan berupa bahan bakar ya, tapi kan kita beri input listrik, energi listrik. Nah, energi listrik itu adalah usahanya. Kemudian keluarannya kan itu kan berupa panas. Jadi kalau misalnya kita ada kulkas ya kan, maka di situ nanti ada udara panas yang keluar, baik itu dari belakang kulkas ataupun samping kiri kanan. Biasanya kalau kita pegang dinding kulkas juga akan berasa panas itu ya. Nah, panasnya dikeluarkan dari belakang. Makanya kalau misalnya kita memiliki kulkas, itu ketika kita menyimpan kulkas itu jangan nempel di tembok. Jadi harus diberi jarak antara kulkas dengan tembok. Jadi kan fungsinya itu kan si kulkas itu kan akan mengeluarkan panas. Jadi kalau misalnya panasnya itu keluar dan dia itu nempel di tembok, maka nanti panasnya tidak akan keluar. Dia panasnya nanti akan masuk lagi ke dalam kulkas, nanti akan merusak kulkas. Nah, untuk mesin pendingin, jadi diagramnya seperti ini ya, sebenarnya sama ya, cuman dia beda arahnya aja. Nah, kalor yang rendahnya itu yang masuk, itu yang makanan. Dan usaha itu energi listriknya, baru yang keluar atau yang dilepaskan adalah kalor yang suhunya panas atau suhunya tinggi. Jadi ini reservoir yang tinggi, ini reservoir yang rendah. Nah, berarti ini sama aja kan? QT sama dengan QR ditambah W. Kalau yang tadi juga sama, QT, QR ditambah W atau ditambah QR, itu kan? Yang membedakan apa? Ini kan yang ini sama yang ini kan sama, gitu kan? Yang beda kan cuma beda arahnya aja. Nah, kalau misalnya pada mesin pendingin, kita bukan mengenal efisiensi, tapi koefisien performansi. Koefisien performansi atau COP. Nah, kalau koefisien performansi itu tidak menggunakan persen. Jadi kita pakai QR yang rendahnya ya per W aja. Atau kalau misalnya kita yang taunya suhunya aja, itu suhu yang rendah dibagi sama selisih suhu yang rendah dengan suhu yang tinggi. Kayak gitu.